Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Batra. Pak Zakul, hari ini kita melakukan coaching ya Pak Zakul. Iya, Pak Zakul, nama lengkapnya siapa Pak Zakul? nama saya Abdul Rozakul Fatah. Abdul Rozakul Fatah. Pak Zakul mengajar di mana Pak Zakul? Saya mengajar di SDN Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Pak. Pak Zakul di sana mengampu kelas berapa? Saya mengajar kelas 6. Mengajar kelas 6. Ya. Ini, Ya, jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Kita mulai pukul 19.20, berarti nanti kita selesai jam 19.35 karena nanti kita bergantian waktunya selama 15 menit ya Pak. ya siap. Ya. Eh, Bagaimana permasalahan yang Bapak hadapi Pak? Mungkin bisa sharing dulu, diceritakan dulu awalnya bagaimana, silakan. Ya, gini Pak Batra, di akhir-akhir ini lembaga kami itu mempunyai jadwal tahunan, yaitu adalah study tour atau rekreasi yang biasanya dari program tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, yaitu 2 angkatan kelas 5 dan kelas 6, di mana hal tersebut bertujuan untuk merekatkan tali silaturahmi persahabatan anak-anak dengan para bapak ibu gurunya. Dan study tour-nya yang dilaksanakan ini sudah program dari dulu, yaitu ke Jawa Tengah. Permasalahannya di sini, sebenarnya permasalahan ini dari tahun ke tahun tetap sama yang kami hadapi. Saya sudah 3 kali menjadi panitia di study tour ini. Jadi masalahnya begini Pak Batra. Itu ada siswa kami yang kurang mampu dan di saat itu juga tidak menerima PIP. Jadi anak tersebut tidak menerima PIP. Sekarang posisinya sudah di kelas 6. Dan tidak juga menabung, padahal di lembaga kami itu sudah dianjurkan sejak dini, sejak kelas 1 itu agar menabung. Gunanya untuk apa? Di akhir tahun atau di akhir SD bisa digunakan untuk rekreasi atau study tour itu atau untuk kebutuhan kelas 6. Dan anak tersebut ada 2 anak, itu adik kakak ternyata. Adiknya kelas 5, kakaknya kelas 6. Dan itu tidak punya PIP sama sekali. Saya juga tidak tahu kenapa mereka itu tidak mendapatkan PIP, padahal di Dapodik itu sudah saya inputkan itu bahwa mereka layak mendapatkan PIP, tetapi dari tahun ke tahun tidak mendapatkan. Hanya 1 kali itu mungkin di kelas 4 itu sudah habis untuk beli LKS. Di tempat kami itu LKS membelinya separuh-separuh, yaitu separuh dari bos, separuh dari anak-anak sendiri. Dan permasalahannya saat ini adalah 2 anak tersebut sebenarnya ingin ikut study tour itu. Akan tetapi karena latar belakang keluarganya yang kurang mampu, mereka tidak jadi ikut. Kalau yang tahun lalu itu murid saya sendiri yang wali kelasnya saya itu yang yang nalangi itu saya. Tapi karena ini bukan murid saya, bukan wali kelas saya, jadi di tempat saya itu kalau kelas 6 itu AB, kelas 5 juga AB. Lah dulu itu wali kelasnya saya, tapi untuk saat ini wali kelasnya bukan saya. Dan tapi ketua panitia di sini itu saya, jadi laporan dari wali kelas itu seperti itu. Terus saya mau bertindak untuk menalangi mereka semuanya, meminjami mereka semua itu takutnya nanti menyinggung wali kelasnya. Jadi itu ya sini ewuh pakewuh. Jadi kita mau bertindak seperti apa itu juga ewuh pakewuh dengan wali kelasnya tersebut. Akan tetapi orang tuanya memang tidak menghendaki kedua anaknya itu untuk ikut. Tetapi ketika
kami di sini sebagai guru dari mereka itu melihat anaknya yang menginginkan ikut, karena teman-temannya hampir semua ikut, itu merasa iba atau ngesak nih lah. Dan pada hari ini itu rencananya study tour-nya kan rencananya bulan Januari. Pada hari ini itu ada pengukuran kaos. Oh ya. Pengukuran kaos. Ya, dua anak tersebut, yang kelas 6 itu yang menghandle saya, dan yang kelas 5 itu ada sendiri petugasnya dari Dewan Guru kelas 5. Itu mereka nangis. Nangis teman-temannya mengukur baju, mereka tidak ikut, tidak mengukur baju. Nah, saya ngelancangi kepada anak tersebut, wis perempuan semua ini, anaknya ini, Duk, sampean mengukur baju, bayarnya berapa Pak? Wis nanti nggak usah bayar, nanti Pak Zak nanti yang nanggung, wis penting ukur baju dulu, nanti masalah rekreasi atau enggak, kalau nanti ada biaya nanti ikut, kalau belum ada biaya nanti tidak ikut, tidak apa-apa. Dan saya ngelancangi seperti itu hari ini, jadi belum kasih tahu ke wali kelasnya. Dan nanti mohon pencerahannya dari Pak Batra, bagaimana mengatasi anak yang seperti ini, yang permasalahan seperti ini. Karena permasalahan seperti ini sudah rutin, setiap kali study tour pasti ada. Gitu Pak. Oke, gitu-gitu nggih. Terus kalau seperti itu tadi, harapan apa Pak yang ingin jenengan yang ingin jenengan capai kalau seperti itu tadi? Harapannya sebenarnya dari saya pribadi itu menginginkan anak tersebut ikut. Saya mempunyai angan-angan mengajak teman-teman istilahnya iuran untuk menghandle anak-anak yang latar belakangnya keluarganya tidak mampu. Tetapi di sisi lain di lembaga itu pasti ada orang yang teman kita itu pasti ada yang tidak setuju, kita saja cari susah kok masa bantu orang, padahal orang tersebut juga pegawai negeri, padahal kalau GTT kita nyadarilah nggak mungkin kita ajak iuran, tapi pegawai negeri biasanya ada yang seperti itu. Harapannya ya mereka ikut semua, tidak ada yang tidak ikut. Iya. Terus kemudian kira-kira itu kesempatan apa Pak Yakul yang sekarang itu bisa jenengan manfaatkan, misalkan karena jenengan itu kan juga sebagai ketua pelaksana, kepala ketua panitia dalam kegiatan study tour kali ini. Terus berarti kan jenengan punya sedikit banyak wewenang ya. Terus yang ingin Anda lakukan itu seperti apa nih Pak? Mungkin kalau nanti mentok di akhir-akhir kegiatan itu anak-anak yang latar belakangnya kurang mampu ini tidak bisa ikut, mungkin akan biayanya akan kami kurangi. Sehingga nanti bisa sedikit demi sedikit orang tuanya kita kasih arahan, kalau tidak bisa ya sedikit-sedikit lah gimana yang kredit atau nyelengi gitu, rencananya seperti itu rencananya saya. Tapi kalau ada donaturnya ya malah alhamdulillah. Gitu. Jadi rencananya ke depan itu Pak Jakul pengennya itu sistem kredit gitu, maksudnya ya, biar bisa memang ini dari awal kami sosialisasi itu bayarnya itu tidak bior, jadi tidak langsung semuanya penuh, jadi 3 kali bisa, diambilkan dari tabungan bisa, diambilkan dari PIP bisa, kita fleksibel saja sebenarnya. Jadi rencananya itu ke depan Pak Jakul pakai sistem kredit atau nabung seperti itu nggih. Ya, nabung sedikit. Kan tadi kan si anak itu juga tidak dapat KIP, tidak dua-duanya nggih. Nah, terus misalkan untuk menabung itu apakah rencananya semampunya, apakah memang dipatok per hari atau bagaimana rencananya Pak Jakul? Kalau rencana saya tadi
Kemarin sudah saya tanya, itu setiap hari dapat uang saku berapa, itu sudah saya tanya. Dan saya juga memanggil 2 anak tersebut, seumpama sehari kalian nabung, itu besarnya kurang lebih 1.000 atau 1.500, itu bisa apa tidak, itu saya bilang seperti itu sebenarnya. Tapi ya anaknya bilang nggih, tapi juga nggak mau nabung. Iya, ya. Untuk keseharian Pak Jakul tahu apa tidak uang sakunya mereka itu berapa gitu? Kalau saya tanya itu 2 anak 10.000, berarti per anaknya 5.000. Sebenarnya juga sudah banyak kalau menurut saya. Lumayan sebenarnya nggih. Iya, iya, iya. Terus apa namanya? Selain itu ada hambatan apa lagi Pak Jakul yang sekiranya berarti apa dari teman sejawat jenengan ataupun dari si anak sendiri ada hambatan apa lagi Pak? Untuk hambatan dari luar itu adalah dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya Oh, sendiri itu menurut saya tidak punya tekad untuk anaknya ini agar bisa ikut study tour. Jadi orang tuanya sendiri ini kelihatannya juga niatnya untuk agar anaknya bisa ikut semua itu masih kurang. iya, iya, iya. Dan di sisi lain di dalam sekolah sendiri teman-teman sejawat, teman rekan-rekan guru itu kalau ada hal seperti ini masih banyak yang belum terketuk hatinya. Oh iya, Padahal di tahun lalu itu sudah saya istilahnya saya lemei Pak Batra. iya, iya, Jadi iya. ada 3 anak yang kurang mampu, ada anak yatim juga di situ. Totalnya kan sekitar 1 juta lebih, itu saya lemei 100 buat pancingan sebenarnya. Oh iya, iya. Dengan itu ternyata juga sedikit sekali yang yang apa, Yang respon ya, yang iya Pak. respon. Malah teman-teman GTT itu malah responnya bagus, tapi kan kita tidak bisa istilahnya Iya, memaksakan mereka, jadi seikhlasnya mereka. iya, iya. Bagus sekali sebenarnya itu Pak, nggih, untuk apa namanya nggih, solidaritas, bentuk perhatian ke siswa nggih, seperti itu. Untuk apa namanya, komitmen kan apalagi kan jenengan kan selaku ketua panitia nggih. Komitmen jenengan dalam perkara atau kasus ini tuh bagaimana, Pak? Yang Eh, merupakan apa namanya, tanggung jawab jenengan kan nggih, karena jenengan iya, kan sebagai ketua panitia. komitmen saya adalah semuanya harus ikut di Oh iya. ini, di apa, kelas 5 4 kelas 5 6 dan semua teman guru. Komitmen saya ajak semuanya guru harus ikut, meskipun pasti ada beberapa guru yang nggak ikut dengan alasan A, B, C, dan anak juga seperti itu hambatannya seperti itu, dan mungkin saya akan berusaha agar di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, Itu, Pak. oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Baik sekali Pak Zakul. Ini semoga ini tadi dalam coaching kita bisa sedikit banyak membantu dalam Pak Zakul menangani perkara atau kasus ini. Kalau saya boleh merefleksi dari kasus Pak Zakul, eh, jadi tadi Pak Zakul menjelaskan bahwasanya ada 2 anak kakak beradik yang rencananya ikut study tour, namun terkendala biaya. Di situ memang kurang ada motivasi dari orang tua, perhatian dan kesadaran dari orang tua. Namun kalau dari segi apa namanya keuangan di sisi lain uang sakunya ini sebenarnya sudah bisa disisihkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, Pak Zakul juga sudah sangat baik memberikan apa namanya motivasi, memberikan contoh kepada teman-teman sejawat Pak Zakul untuk menyumbang atau memberikan perhatian kepada si anak itu tadi. Dan Pak Jakul juga mempunyai komitmen atau tanggung jawab bahwasanya semua yang kelas 5 dan 6
dihimbau untuk ikut dan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan itu tadi. Mungkin itu Pak Jakul dalam coaching kita malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Jakul. Ya, sama-sama Pak. Langsung gantian Pak nggih. Nggih, langsung gantian mawon. Siap nggih. Di Assalamualaikum. Pak nggih. Mulai langsung nggih, mulai 35 pas ya. Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Batra, bagaimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat. Alhamdulillah Pak Batra, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan praktik coaching yang di sini saya akan mengidentifikasi atau mencari tahu solusi dari permasalahan yang dialami Pak Batra dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti kita bisa sharing atau kita bisa saling tukar pengalaman terhadap permasalahan yang atau kegiatan yang Pak Batra hadapi. Baik Pak Batra, pada malam hari ini mungkin ada yang perlu disampaikan tentang permasalahan yang Pak Batra alami pada akhir-akhir ini mungkin? Ya, ada Pak. Jadi seperti yang saya alami pada beberapa minggu belakangan ini, ya. Jadi di sekolah saya itu ada 2 siswa pindahan. Yang satu ini adiknya Suci kelas 4, pindahan dari Mojokerto, seperti itu. Untuk yang kakaknya ini ternyata sudah putus sekolah, sudah sejak lama. Kakaknya ini mau masuk ke SD tempat saya mengajar. Namun kakaknya ini tidak mau. Alasannya dia malu. Karena sebenarnya kalau kakaknya ini sekolah itu sudah kelas 2 SMP. Tapi terakhir dia sekolah itu kelas 4 SD juga, seperti itu. Nah, di situ waktu itu dia datang bersama orang tuanya. Kalau orang tuanya itu ibu dan bapak, kalau ibunya itu ibu sambung, kalau bapaknya itu bapak kandung, seperti itu Pak. Jadi kasusnya dulu ketika di Mojokerto, si anak ini namanya Rio, ini dulu katanya tidak mau sekolah gara-gara dibully temannya. Dibully yang seperti apa itu tidak bisa menjelaskan. Pokoknya sering dibully. Mungkin katanya sering diolok-olok seperti itu. Tidak tahu diolok-oloknya itu seperti apa, saya juga kurang tahu seperti itu. Ketika anaknya ini tidak mau sekolah, si Rio ini dirayu dan diarahkan keluarganya untuk mondok. Nah, akhirnya si Rio ini mau mondok. Mondok selama 6 bulan. Nah, ternyata ketika di pondok pesantren juga dibully sama teman-temannya di pondok. Seperti itu. Katanya barang-barangnya sering diminta, kalau misalnya punya botol minum, dapat kiriman makan atau apa, sambang dapat kiriman makan dari teman-temannya, dari orang tuanya, itu diminta teman-temannya dan sebagainya. Akhirnya dia tidak mau lagi mondok dan sampai sekarang dia tidak mau bersekolah. Nah, kemarin itu rencananya mau pindah ke SD tempat saya mengajar. Adiknya mau, kakaknya ini tidak mau, alasan malu, seperti itu. Terus akhirnya
orang tuanya itu tetap ingin anaknya bersekolah di situ. Akhirnya kami, terutama saya sebagai guru, kebetulan waktu itu yang menghadapi salah satu yang berada di kantor adalah saya. Jadi anak si adiknya ini, si Suci ini sudah masuk terdaftar di sekolah kami di SD Melanjut 2. Untuk yang kakaknya ini masih dalam proses. Yang ditakutkan oleh lembaga ketika dia sudah dimasukkan ke sekolah ternyata dia tidak mau seperti itu. Akhirnya ya selama 3 minggu ini ya 3 minggu menjelang 4 minggu ini dia masih percobaan seperti itu Pak. Jadi yang penting dia mau datang sesekali ke sekolah, entah itu bermain saja, itu sudah menurut kami sudah sinyal positif seperti itu. Ya, seperti itu permasalahan yang yang saya alami, saya hadapi beberapa minggu terakhir ini, Pak Jagul. Iya, begini Pak Batra, rencananya dari permasalahan tadi, rencana Pak Batra ke depan bagaimana tentang Rio ini yang tidak mau sekolah ini Pak Batra? Ya, rencana saya memang tujuan saya itu menciptakan dia untuk enjoy dulu di umurnya di atas teman-teman sebayanya di sekolah sekarang. Yang saya inginkan itu dia enjoy dan bisa bersekolah seperti sedia kala lagi, seperti itu Pak. Iya, tadi kan disampaikan Pak Batra kalau sementara ini masih dalam hal uji coba. Iya, Jadi seperti uji coba uji seperti itu. coba di sekolah apakah Rio itu nanti mau sekolah lagi atau tidak. Mungkin ada waktunya sampai kapan uji coba ini nanti mungkin bisa diakhiri atau bisa dilaksanakan sekolah beneran itu Pak. Nah, ini masih dalam pemantauan. Kalau kemarin tuh bilangnya mungkin 1 bulan, enggak ada rentang waktu pastinya, Pak. Jadi kita lihat perkembangan si anak itu dulu. Memang kalau dirasa dia sudah rutin sering datang ke sekolah, mungkin ya kami di lembaga sepakat untuk menerima anak tersebut. Seperti itu, Pak. Mungkin hambatan yang dialami selama masa uji coba ini apa Pak Batra? Ya, Dialaminya. dia tidak terlalu untuk mengutarakan keinginannya itu dia agak susah Pak. Jadi kita sebagai guru pendamping gurunya ini kan kebetulan saya hanya mengajar pagi. Kalau setelah olahraga, setelah pelajaran PJOK, saya biasa mendampinginya Pak. Jadi sering ngajak ngobrol, saya ajak ke kantin, bermain, saya pinjami laptop seperti itu biar dia senang. Intinya sebenarnya saya ingin membuat dia senang dulu, biar enjoy dalam sekolah, biar terbiasa. Ya. Seperti itu, Pak. Oh, terus tadi kan juga disampaikan dulu keluar sekolahnya kan karena dibully, dan sedangkan sekarang masuk ke sekolah lagi, umurnya kan sudah lebih dari teman-temannya yang ada di situ pada saat datang ke sekolah pada saat ini. Mungkin Pak Batra bagaimana cara mengantisipasinya dari teman-temannya yang membuli, kan tidak menutup kemungkinan bahwa teman-temannya itu membuli si Rio tersebut karena umurnya lebih tua daripada mereka. Ya, saya jelaskan Pak, saya jelaskan bahwasanya di sekolah saya ini tidak ada yang saling membuli dan sebagainya. Saya memperlihatkan pergaulan Pak, pergaulan teman-teman anak-anak di sekolah saya itu bahwasanya tidak ada yang saling mencemooh temannya. Mungkin apabila bercanda, ya saya tunjukkan. Ya saya suruh bermain dengan teman-temannya, dengan teman-teman yang lain. Biar tahu, biar dia merasakan pergaulan di sekolah sini itu memang tidak menyeramkan yang dia bayangkan. Jadi saya berusaha membuat mindsetnya itu agak sedikit terbuka seperti itu Pak. Merubah mindsetnya bahwasanya kalau
berkumpul dengan orang banyak itu nanti saya diginikan dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin dari Rio itu mungkin sedikit banyak mengalami trauma Pak ya karena Nah, bisa itu Pak. sering dibully. Terus mungkin dari pengawasan Pak Batra lagi terhadap anak-anak atau teman-teman lainnya itu bagaimana Pak? Agar teman-temannya tidak membuli. Kan mungkin kita kan tidak mungkin setiap jam untuk Yang mendampingi Rio mendampingi tersebut. ya, Ya, ya. mungkin pengawasannya terhadap teman-temannya mungkin Pak Batra bisa menjelaskan. Saya lebih ke mengkondisikan jadi saya di situ ada beberapa anak yang memang saya ajak kerjasama untuk menemani si Rio ini agar nyaman di sekolah seperti itu. Memang beberapa anak yang saya ajak kerjasama itu mereka memiliki apa namanya jiwa sosial yang lebih dari teman-teman yang lain. Ya seperti ya ada beberapa 3 laki-laki 1 perempuan itu memang dia memang anaknya apa namanya lebih dewasa berpikirnya lebih dewasa seperti itu Pak. Jadi saya juga bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan suasana yang nyaman biar si Rio itu tidak memiliki mindset yang buruk lagi terhadap sosialnya di lembaga Tersebut. saya itu. Itu mungkin dari anak-anak mungkin bisa kita kondisikan Pak ya agar Iya. si Rio-nya itu bisa merasa nyaman. Dari pihak guru dulu Pak, dari pihak guru Pak. Biasanya kan ada guru yang mohon maaf dari beberapa guru kan pasti ada guru yang secara tidak langsung mengatakan atau melakukan pembulian terhadap anak sebenarnya, tapi kita tidak menyadari. Mungkin dari pihak guru atau teman sejawat ada himbauan dari kepala sekolah atau Pak Batra sendiri? Kalau ada teman saya guru itu, guru kelas 2 itu memang mereka dia itu setelah mengetahui kalau kasus si Rio ini, dia lebih berpikir, wah dahsyat sekali apa namanya efek bullying itu ya, sampai seperti ini. Nah, itu beliaunya itu malah kaget ternyata efeknya itu bullying itu seperti ini sampai dia tidak mau sekolah sekian tahun seperti itu. Terus ya dia juga beliau ini apa namanya juga bantu saya apalagi beliau ini rumahnya juga di lingkungan dekat sekolah. Jadi apa namanya lebih sedikit banyak tahu aktivitas si Rio di rumah itu bagaimana. Sebenarnya kalau si Rio untuk sering bermain gadget itu sepertinya tidak. Dia itu lebih senang apa namanya membuat mainan sendiri seperti itu, Pak. Oh, Ya, kreatif sebenarnya anaknya ya? sebenarnya kreatif, ya. Jadi main layang-layang gitu. Iya. Jadi untuk teman sejawat baik kepala sekolah itu sangat mendukung, Pak. Apalagi kan kepala sekolah kalau ada siswa baru kan senang gitu, Pak. Nah, Senang itu jadi mendukung. Jadi kita kalau di lembaga jadi semuanya saling membantu, Pak. Alhamdulillah ya semua apa positif. Ada yang iya, misalnya memberikan solusi, oh nanti kalau memang dia tidak mau suruh ke KBM aja, PKBM. Ada yang perhatian seperti itu. Oh, bagus sekali berarti kerjasamanya ya yang Iya Pak, alhamdulillah bagus di ini. sekolah tersebut. Iya. Dalam menyikapi permasalahan Rio tadi Pak Batra, mungkin ada komitmen dari Pak Batra, komitmen apa yang mungkin ingin dicapai oleh Pak Batra dalam kasus ini? Ya. Kalau pribadi saya Pak, saya ingin menyelamatkan apa namanya masa depan si Rio. Kan dia ini masih panjang sekali Pak ya. Jadi kalau dia syukur-syukur mau bersekolah kembali seperti sedia kala bersama anak-anak yang lain itu
saya akan senang sekali. Namun apabila dalam kenyataannya saya dan teman-teman guru yang lain dirasa gagal mewujudkan si Rio kembali mau sekolah, itu yang saya harapkan itu Rio tetap mengenyam pendidikan, walaupun misalnya nanti pada akhirnya dia dikejar paket atau bagaimana, yang penting dia tidak berhenti di sini, dia terus belajar dan belajar untuk masa depannya. Seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali Pak Batra dari permasalahan yang dihadapi Pak Batra, mungkin itu bisa menjadi pengalaman bagi saya karena menurut saya itu pengalaman tidak harus saya alami, bisa jadi pengalaman orang lain, itu katanya Cak Lontong Pak Batra. Iya, iya. Dan saya akan merefleksikan dari permasalahan Pak Batra yang sudah dialami. Jadi Pak Batra ini pada akhir-akhir ini, pada 3 minggu ini menerima 2 siswa, yang satu kelas 4, yang satunya adalah siswa yang putus sekolah karena dibully. Dan kenapa jadi setelah kasus Pak Batra ini saya tahu mengapa kok di akhir-akhir ini kita sering mendengar stop bullying, karena kita atau saya sendiri pribadi mengetahui dari cerita Pak Batra tadi betapa efek yang menakutkan dari bullying tersebut yang membuat mental anak itu jatuh sehingga mereka atau anak tersebut tidak mau sekolah dalam beberapa tahun. Tetapi alhamdulillah mungkin dengan masuk ke sekolah Pak Batra mungkin itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah sehingga mungkin anak tersebut bisa kembali lagi bersemangat untuk sekolah, untuk mengenyam pendidikan yang mungkin sudah terputus beberapa tahun. Mungkin itu Pak Batra, refleksi dari saya. Terima kasih atas coachingnya pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau ungkapan dari saya yang kurang berkenan atau yang menyakiti hati Pak Batra. Mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakul. Jadi saya juga sedikit banyak terbantu. Ya Pak Zakul. Ya, mungkin ini langsung ngisi refleksinya itu Pak Batra. Di mana nih? Yang itu apa? Kemarin kita download yang Word. Oh ya. Mungkin bisa diisi nanti. Oh ya Pak. Ini tadi diincang tukang kebunku, Pak. Iya sih. Kok ngobrol sendiri gitu nih? Enggak, sepeda motornya kan enggak sama. Oh. Aku pinjem punya ibu tak bawa gitu lah. Sepeda motorku dibawa istri. Iya. Kaget orangnya kayak kok pintunya buka motornya enggak sama. Kalau saya ini di rumah sendiri Pak sekarang. Oh, lah Iya. keluarga kemana Pak? Orang tua saya ke Madura ini tadi. Saudara Oh, saya ada yang meninggal. ini oh Iya. iya iya. Iya, ada saudara meninggal. Tadi siang baru berangkat semuanya Lah sendirian. anak-anak Anak iya ikut semua. ikut semua? Iya. Mungkin saya Sabtu Minggu sana sendiri. Oh, kerabat dekat berarti Pak? Adiknya mbah saya. Jadi Hmm, iya, adiknya mbah saya. Jadi orang tuanya bapak saya punya adik. Nah, itu yang meninggal. hmm. Iya, Berarti adik. dekat termasukan. Iya. Sambil ngisi Pak Batra. Oh iya. Ini nanti dikirimnya kemana gitu? Nah, niku. Kalau yang ini, kalau yang video kan ke anu, dikumpulkan apa enggak ya ini?
Ini ngisi yang direfleksi diri apa langsung hasil refleksi ya, Pak Putra ya? Kalau saya isi dua-duanya aja, Pak. Oh, oke. Kalau Zoom ini ki enak-enak sekolahan Pak daripada di rumah. Kenapa, Pak? Di rumah anakku sing cilik iku jan andalan. Anaknya berapa, Pak Jakul? Dua. Dua, yang satu sudah kelas 2, yang satu masih 3 tahun. Oh, anak saya masih 1 tahun setengah, lebih ding, mau 2 tahun. Oh, ya 1 tahun setengah lah. Heeh. 19 bulan. Masih satu. Masih satu, Pak. Lahir tahun berapa tuh Pak Putra? Saya kelahiran 94. Oh, Pak Jakul? 90 lah. Oh ya. Mantap loh. Mantap iya. 90 anaknya sudah besar. Iya, target dulu. Target gitu. Menikah usia berapa, Pak Jakul? 24. Oh ya, saya Istri juga 25. 24. Oh iya, saya 26 ding, 26. 26 mau 27 ya? Lupa, Pak. Oke. Nah, maunya menikah tahun 2019 lah kok Covid Covid. Mundur. akhirnya menikahnya 2021. Saya kan anak pertama, jadi orang tua saya Oh, pengen mantu gitu loh. heeh. Terus kalau dinikah siri, yang keluarga istri enggak Enggak mau. mau. Iya Iya. no. Jadi ya nggak apa-apa lah pacaran dulu. Pacarnya Ditambah lama berarti Pak? kenal 2018 sih, Pak. Oh ya sebentar. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya Mbak. Heeh. Buat baru. Heeh, heeh. Ini jelas anggota perbosan nih. Heeh. Lek sing November pun wis mari ya. Walah. Iya gak apa-apa kena wis bae gak apa-apa. Buat baru wis. Bisa. Iya. Oke. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam. Jadi koordinator niki susah lek musuh bolone, Pak. No, Pak. Bolone sing lanang-lanang iku lho. Peh, Oh, arepe diseneni iki ya bolone ngopi. sebentar, Pak, saya tak matikan lampu sebentar. Iya monggo. Banyak banyak laron, Pak. Nggih sami mriki nggih. Monggo balik ke main room, Pak. Oh nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.